Hari ini kita bertepatan di tanggal 27 Rajab. Peristiwa Isra dan Mi'raj pernah dialami Nabi kita Muhammad SAW di bulan Rajab ini. Isra dan Mi'raj itu ada dua kalimat. Pertama Isra, yang kedua Mi'raj. Isra itu bahasa kitanya perjalanan malam. Jadi kalau masa yamsi itu perjalanan jalan kaki umum, mau malam mau siang. Tapi kalau Sara Yasri ya, Sara itu adalah perjalanan khusus di malam. Kenapa ya jalan malam? Karena biasanya kalau jalan malam itu lebih tenang. Dan kalau kita lihat bis-bis antar provinsi itu biasanya juga jalannya malam. Nah, kami pernah tanya kenapa sih Pak kok bis itu sering jalan malam? Dia jawab ya pertama jalan malam itu nggak padat seperti halnya siang. Yang kedua kalau jalan malam itu bisa ngelihat mobil dari jarak jauh tuh ada apa enggak. Dari mana lihatnya? Dari lampu. Nah, dan yang ketiga supirnya itu ketujuh begadang karena sudah minum kopi. Ya, jadi kuat begadang. Nah, jadi Isra itu adalah perjalanan malam, sedangkan Mi'raj adalah naik bahasa kitanya. Araja itu bahasa kitanya naik. Nah, naik perjalanan Nabi naik dari Masjidil Aqsa Palestina, naik kemana? Ke langit pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai Sidratil Muntaha. Lewat Sidratil Muntaha kemudian menembus ruang dan waktu. Nah, jadi menembus ruang dan waktu. Isra dan Mi'raj ini penyebabnya itu kata ulama ada 3 faktor. Jadi nggak langsung jangan orang Banjar kujuk-kujuk langsung ada peristiwa Isra dan Mi'raj. Ada penyebabnya. Nah, ada 3 pendapat di situ. Pendapat pertama, kata ulama, jauh sebelum terjadi Isra dan Mi'raj, langit dan bumi itu beradu mulut, bertengkar mulut. Kadang berkelahi bahan taman. Kalau bahan taman habis runtuh langit. Beradu mulut saja. Kata langit, wahai bumi, kamu itu jelek. Bahasa kitanya nih ya. Nggak indah. Lebih indah aku, kata langit. Aku ada bintang, ada bulan, ada matahari. Kalau kamu jelek. Kemudian banyak orang melakukan maksiat di bumi itu. Sedangkan aku, kata langit, ada malaikat. Mereka itu tidak pernah berbuat maksiat. Jumlah malaikat itu ibu-ibu lebih banyak daripada kita manusia. Malaikat itu jumlahnya banyak. Kita aja setiap manusia ini ada 2 malaikat. Kalau kita guring, tidur, 1 di kepala, 1 di kaki, menjagai. Belum lagi raqib atid, kanan kiri mencatat amal baik dan buruk. Banyak malaikatnya. Nah, kata langit, malaikat tuh nggak ada yang berbuat maksiat, beribadah aja gawiannya. Mendengar perkataan si langit tadi, si bumi ini bahasa kitanya itu apa yo? Minder jar orang Jakarta apa, Bang? Ya sedih juga dikata-katai seperti itu. Tapi si bumi ini berkata, betul wahai langit. Apa yang kau katakan tuh benar. Aku ini gak secantik kamu. Penghuni yang di bumi ini banyak orang berbuat maksiat. Tapi apa engkau lupa wahai langit? Di bumi ini ada seorang hamba yang paling Allah cintai. Kalau tidak ada dia,
Kita semuanya nggak ada. Langit, bumi, lautan, daratan, bintang, bulan, matahari, planet-planet, nggak ada semuanya. Hamba yang paling dicintai oleh Allah. Dia lahir di muka bumi, dia tinggal di muka bumi, berkeluarga punya keturunan di muka bumi, meninggal dunia pun dikubur di bumi. Dia berdakwah di muka bumi, umatnya banyak nanti. Langit lupa, siapa itu? Kata bumi, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar nama Nabi Muhammad, si langit ini baru sadar, oh iya ya. Ternyata di balik kekurangan si bumi ada mutiara yang sangat berharga, yang tidak ada nilainya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya si langit ini kalah pandir. Lalu si langit ini pun bermunajat kepada Allah. Ya Allah, kata si langit, sungguh beruntung bumi itu, karena di dalamnya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku kepingin ya Allah Nabi Muhammad itu bisa menginjakkan kakinya yang mulia ke badanku ini, walaupun sekali dalam sejarah alam semesta. Allah bertanya kepada langit, apakah engkau benar, wahai langit, meminta Nabi Muhammad agar bisa datang ke langit ini? Iya ya Allah, saya kepingin kali. Kata Allah Ta'ala, ya baiklah, kalau begitu ku kabulkan hajatmu. Nah, atas permintaan si langit tadi, maka terjadilah peristiwa Isra dan Mi'raj. Berangkatlah Nabi sampai menginjakkan langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, terus. Senanglah si langit tadi. Itu versi pertama. Versi kedua adalah terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj itu karena Allah Ta'ala ingin menghibur hatinya Nabi Muhammad. Kenapa kok dihibur? Iya, karena sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj, dua orang yang paling Nabi cintai, dua orang yang selalu membela Nabi, meninggal dunia. Yang pertama Abu Thalib, pamannya Nabi. Abu Thalib itu ayahnya siapa? Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Abu Thalib ini ibu-ibu yang selalu membela Nabi. Selama Abu Thalib masih hidup, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok sekalian kalau ada. Ya. Nggak ada yang berani dengan Nabi Muhammad. Tidak berani mengganggu terang-terangan. Kenapa? Abu Thalib langsung turun tangan. Abu Thalib orangnya jagau. Ya, jagau. Kamu jangan sekali-kali nyentuh Nabi Muhammad. Kalau kalian menyakiti Nabi Muhammad, aku, kata Abu Thalib, yang turun. Yang pasang badan. Tapi Abu Thalib meninggal dunia. Nggak ada lagi yang membela Nabi. Akhirnya orang kafir Quraisy, karena sudah tidak ada Abu Thalib, berani dengan Nabi Muhammad. Mengganggu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad jalanannya ditaruh kotoran, ditaruh duri, teinjak Nabi duri tadi. Diganggu terus-terusan. Kenapa? Abu Thalib sudah meninggal. Nah, kemudian meninggal lagi Sayyidatina Khadijah, Siti Khadijah. Istri yang paling dicintai oleh Nabi. Kenapa paling dicintai? Karena seluruh anaknya Nabi Muhammad terlahir dari rahimnya Siti Khadijah. Kecuali Ibrahim. Anaknya Nabi Muhammad ada yang bernama Ibrahim, itu terlahir dari rahimnya Mariyatul Qibtiyah. Sisanya semuanya dari Siti Khadijah. Dan Siti Khadijah ini disayangi Nabi, kenapa? Karena seluruh manusia yang pertama kali Islam itu Siti Khadijah.
ketika Nabi balik dari Gua Hira, Jabal Nur, sudah mendapatkan wahyu, Siti Khadijah pun yang membantu Nabi, kedinginan Nabi. Karena pertama kali melihat Jibril nang raksasa ganalnya. Jibril itu kan kalau dia dengan wujud yang asli membuka sayapnya, dari ufuk ke ufuk, dari timur ke barat tertutup bumi ini dengan sayapnya itu. Saking ganalnya Jibril itu. Melihat Nabi, takutan, gemetar, bulik, gemetar badannya Nabi. Siti Khadijah pun yang menyelimuti Nabi Muhammad. Kata Siti Khadijah, wahai kekasihku, engkau orang baik, tidak mungkin ada orang yang jahat denganmu. Engkau menyantuni anak yatim, engkau membantu para janda-janda tua, engkau membantu orang-orang yang susah, engkau orang yang menyambung tali silaturahim. Gak mungkin ada orang jahat denganmu. Orang yang datang itu bukan orang jahat. Nah, ternyata dengan cerita yang sangat panjang itu adalah malaikat Jibril. Nabi pun diangkat menjadi nabi dan rasul, dan yang pertama kali masuk Islam adalah Siti Khadijah. Karena istri sendiri yang masuk Islam. Terus Siti Khadijah ini ibu-ibu orangnya sugih, kaya. Yang membantu dakwahnya Nabi Muhammad SAW dari segi dana itu Siti Khadijah. Kalau Abu Talib yang membela Nabi dari segi fisik. Dakwah itu perlu dana. Kalau ada tuh dosa berdakwah, orang berselamatan. Ya kan ya? Berselamatan, tahlilan. Tuan rumah menyuguhkan banyu putih aja. Besok-besok kalau diundang lagi nggak ada yang mau datang tuh. Kenapa? Banyu putih aja ya. Coba lihat orang Jawa kalau bertahlilan tuh. Meninggal 7 hari berturut-turut. Hari pertama kosong. Hari kedua kosong, artinya nggak banyak nih yang datang. Hari ketiga banyak. Banyak yang datang. Ini orang-orang kenapa? Karena tahu hari ketiga, malam ketiga itu apa ya? Ada nasi. Ada apa namanya? Angkring, apa namanya itu? Ini yang barakat, biar orang Banjar barakat. Tangkir. Hari keempat sunyi lagi, kelima sunyi, keenam sunyi, hari ketujuh banyak manusianya. Kenapa? Karena tuan rumah motong kambing. Nah itu. Orang Bugis begitu juga. Hari ketiga kambing, hari ke-40 sapi dia. Ya, hari ke-40 terkadang sapi motongnya. Banyak orangnya. Coba kalau seandainya cuma air putih aja, nggak ada yang datang itu. Nah itulah dakwahnya Nabi. Makanya Nabi kalau berdakwah itu ibu-ibu sebelum berdakwah, Nabi itu ngasih makan dulu orang, dikenyangin perutnya orang-orang itu. Sudah kenyang perutnya, dikasih makan, dikasih minum, pikiran tenang, Nabi berdakwah, nyaman masuknya. Tapi kalau ada orang berdakwah yang mendengarkan perutnya lapar, 1000 kali orang berdakwah ceramahnya bergetar bahasa kitanya. Ceramahnya dahsyat tapi perut lapar, bulikan orang. Lamanya bulikan aja ajarnya. Nah Nabi berdakwah pakai dana. Siapa yang ngasih dana? Siti Khadijah. Membantu dana itu Siti Khadijah. Sampai ibarat kata Siti Khadijah pun habis-habisan untuk membantu Rasul. Meninggal Siti Khadijah. Sebelum meninggal Siti Khadijah berkata, wahai Rasulullah, kalau seandainya nanti aku meninggal dunia, engkau kehabisan dana nih untuk berdakwah, nggak ada dana untuk berdakwah, maka tolong engkau bongkar kuburanku, ambil tulang belulangku. Kalau seandainya tulang belulangku itu bisa dijual laku, jual tulangku itu, duitnya untuk dakwah. Saking segitunya tuh Siti Khadijah. Jadi Siti Khadijah itu mengeluarkan dana untuk dakwahnya Nabi. Tapi kalau bebinian zaman sekarang di sini nggak ada, sudah jadi nenek-nenek. Yang di sana-sana itu duitnya laki habis. Kenapa? Karena tiap hari paket datang. COD.
Ya paket ini Shopee Card apa-apa. Ah, Siti Khadijah. Meninggal Siti Khadijah, meninggal Abu Thalib, Nabi sedih. Orang kafir Quraisy nggak ada lagi yang berani masuk Islam. Kenapa? Bebuhan abu-abu melarang.